Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat data semua. Jumpa lagi dengan channelnya Mas Widan. Oke, untuk kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan terkait BSU Kemdikbud yang ternyata masih banyak teman-teman GTK kita yang ya belum paham terkait caranya bagaimana, datanya dari mana. Itu yang nanti akan saya jelaskan. Langsung saja saya ingatkan kembali, saya jelaskan lagi bahwa terkait BSU ini sebaiknya yang melakukan pengecekan adalah GTK itu sendiri ya. Untuk teman-teman operator silahkan masing-masing GTK-nya untuk diberikan aksesnya, user dan password untuk mengecek langsung ke portal info GTK. Salah satu ya alamatnya, salah satunya ini. Sebenarnya ada 3 ini. Nanti teman-teman GTK bisa melakukan cek mandiri ya. Yang pertama info GTK sudah cukup jelas. Ini alamat main utamanya di sini. Selain melihat dari info GTK, juga bisa lewat portal PTK Datadik. Nah, terkait portal PTK Datadik ini, nanti kalau teman-teman GTK belum memiliki akun, silahkan koordinasi dengan operator Dapodiknya. Selain itu juga bisa dicek melalui portal SIM PKB ya. SIM PKB itu bisa dicek di laman ini. Nanti kalau akses untuk SIM PKB ini yang belum memiliki ya, teman-teman GTK yang belum memiliki akses ke portal SIM PKB, silahkan koordinasi dengan operator di dinas atau operator yang ada di masing-masing kecamatan yang menangani SIM PKB. Nah, ini info GTK, ini portal PTK Datadik, dan ini SIM PKB. Nah, akun ini harusnya teman-teman GTK ya harusnya sudah punya, terutama yang guru. Kalau tendik saya sarankan kalau belum memiliki akun SIM PKB sebaiknya login ke info GTK langsung atau ke portal PTK Datadik. Nah, sebelum lebih jauh saya bahas terkait BSU. Nah, teman-teman sebaiknya membaca dulu buku sakunya. Di buku saku ini sebenarnya penjelasannya sudah cukup jelas. Kalau teman-teman GTK bingung terkait BSU, silahkan download lalu dibaca sendiri. Di mana downloadnya? Ya, di web Kemdikbud juga ada. Di media sosial banyak yang sudah share terkait buku saku BSU ini. Nah, ini yang sering ditanyakan kemarin. Apa saja syarat mendapatkan BSU? Nah, ini sudah saya jelaskan di video tutorial sebelumnya. Nah, ini terdaftar dan berstatus aktif pada Dapodik atau pangkalan data PD Dikti per atau sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Artinya kalau GTK-nya mengusulkan GTK baru setelah tanggal ini ya, di Dapodik misalnya, ya otomatis tidak akan masuk ke dalam penerima BSU. Ini yang berikutnya, ini kemarin sudah saya jelaskan, tidak mendapatkan bantuan subsidi upah gaji dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober. Berikutnya, tidak sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020, memiliki penghasilan di bawah 5 juta yang dibuktikan dengan surat SPTJM. Siapa yang dapat mengajukan diri menjadi calon penerima BSU? Nah, ini yang sering ditanyakan. Tidak ada pengajuan untuk program ini. Datanya otomatis tadi diambil dari Dapodik dan PD Dikti sampai dengan atau per tanggal 30 Juni 2020. Jadi tidak ada pendataan. Semua datanya dari Dapodik dan PD Dikti. Siapa saja yang dapat menjadi penerima BSU? Nah, ini yang tadi sampai dengan terdata 30 Juni ya. Selain itu ada syarat berikutnya.
pendidik non-PNS, guru, dosen, guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, dan pendidik kesetaraan. Kalau tenaga kependidikan non-PNS yaitu tenaga perpustakaan, laboratorium, dan tenaga administrasi. Apakah kepala sekolah bisa mendapatkan BSU Kemdikbud? Nah, ini kemarin juga ditanyakan. Bisa jika memenuhi persyaratan. Syaratnya apa ini? 30 Juni 2020 tidak mendapat sama. Jadi kepala sekolah juga mendapatkan BSU. Syarat dan ketentuan berlaku. Apakah hanya PTK yang bertugas di satuan pendidikan swasta saja yang mendapat BSU Kemdikbud? Nah, jawabannya ini, semua PTK non PNS yang bertugas di satuan pendidikan baik negeri maupun swasta, ya. Jadi tidak hanya di sekolah negeri, sekolah swasta juga dapat. Caranya juga sama. Selanjutnya, bagaimana mencairkan BSU? Nah, ini tinggal tadi sudah saya jelaskan. Kalau jenjang PAUD sampai SMA SMK, PKB MSKB lewatnya Info GTK. Kalau teman-teman di perguruan tinggi lewatnya portal PD Dikti. Syaratnya menyiapkan KTP, NPWP jika ada, surat penerima BSU atau cetakan Info GTK, dan SPTJM. PTK membuat dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank untuk diperiksa. PTK diberikan untuk pengaktifan rekening sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Jadi ya jangan terburu-buru lah, masih panjang waktunya. Kapan batas akhir? Nih sampai dengan 30 Juni tahun 2021. Nah, bank mana saja yang menjadi penyalur BSU Kemdikbud? Nah, jadi banknya ada 4, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Jadi nanti teman-teman tidak semuanya ke dalam satu bank yang sama, walaupun dalam satu sekolah atau dalam satu kecamatan misalnya. Jadi banknya berbeda-beda sesuai yang tertulis di Info GTK. Nah, ini yang perlu dipelajari lagi, dipahami lagi. Jadi akun SP Datadik, ya ini terkait Dapodik ya. SP Datadik ini teman-teman operator sekolah terutama untuk login ke SP Datadik menggunakan akun Dapodik. Ya, jangan keliru ya. Tapi untuk membuka SP Datadik menggunakan akun Dapodik. Tapi kalau mau membuka akun PTK Datadik, portal PTK Datadik Kemdikbud, harus menggunakan akun masing-masing GTK yang didaftarkan oleh operator sekolah melalui portal SP Datadik. Artinya apa ya tadi? Kalau GTK-nya tidak bisa membuka PTK Datadik, nah silakan koordinasi dengan operator sekolah untuk dibantu meresetkan passwordnya. Ini tidak bisa login ke portal PTK Datadik, apa yang harus dilakukan? Ya tadi, koordinasi dengan operator sekolah. Nah, nanti teman-teman operator sekolah login ke SP Datadik ya, autentifikasi pengguna manajemen sekolah. Kalau ada bunyinya seperti ini, berarti yang dibuka adalah portal SP Datadik. Silakan masukkan akun Dapodik, username sama password, lalu klik masuk. Tampilannya seperti ini nanti di portal SP Datadik. Jadi kalau teman-teman operator sekolah yang masih bingung bagaimana cara resetnya, nah saya jelaskan langsung. Jadi nanti kalau mau mereset akun GTK yang tidak bisa dibuka, login ke portal SP Datadik, lalu pilih akun ya, pilih akun. Di dalam akun nanti teman-teman pilih jenis akunnya PTK, lalu klik tampilkan. Setelah diklik tampilkan, nanti semua akun GTK-nya yang aktif di sekolah tersebut akan muncul. Nah, kalau akun PTK-nya di sini belum muncul, silahkan nanti ditambahkan di menu akun ini, ada di sebelah kiri ini ya, nanti ada tambah akun, nanti silahkan ditambahkan saja. Kalau di sini tidak muncul email GTK-nya, ya GTK tersebut tidak akan bisa login ke info GTK. Jadi harus akunnya di sini aktif dulu. Nah, lalu akun yang statusnya bagaimana yang bisa di-reset oleh operator sekolah? Nah, akun yang bisa di-reset passwordnya oleh operator sekolah, akun GTK maksudnya, adalah akun GTK yang verifikasi akunnya statusnya belum.
kalau statusnya sudah, ini tidak bisa dirubah passwordnya. Contohnya apa? Ya misalnya statusnya sudah, tapi GTK tersebut lupa passwordnya. Nah, ini tidak bisa diproses oleh operator sekolah. Yang bisa memproses siapa kalau statusnya sudah seperti ini? Nah, yang bisa memproses kalau statusnya sudah tapi lupa passwordnya, yang bisa melakukan reset password adalah admin dinas kabupaten kota setempat. Nah, bagaimana kalau statusnya verifikasinya belum? Nah, kalau statusnya verifikasi belum, bisa dilakukan resetnya, bisa dilakukan oleh operator sekolah. Tinggal klik aja ini tanda pensil. Setelah diklik tanda pensil, nanti akan muncul pop-up tampilan seperti ini. Nah, misalnya mau mengganti email juga bisa, merubah password juga bisa. Maksud kalau emailnya tidak diganti juga nggak masalah. Dan pastikan email yang terdaftar di sini adalah email yang aktif dan masih bisa dibuka. Email aktif artinya apa? Ya, teman-teman GTK bisa login ke email tersebut. Nah, terkait password, silahkan dibuatkan passwordnya. Boleh disamakan dengan password email asli GTK-nya ini, atau dibuatkan password tersendiri, disamakan satu sekolah misalnya, ya silahkan saja. Intinya permintaan password ini ya sebenarnya kembali ke GTK, mintanya passwordnya apa. Setelah dimasukkan email, kalau mau merubah passwordnya dimasukkan, lalu klik update. Setelah klik update, nah nanti teman-teman GTK tunggu sekitar 5 menit lah, nanti baru login ke portal PTK Datadik. Nah, kalau tampilan PTK Datadik tampilannya seperti ini, autentifikasi pengguna PTK Dapodik. Kalau operator tampilannya ini, manajemen sekolah. Tapi kalau PTK Datadik, ketika dibuka SSO-nya, tulisannya PTK Dapodik. Login menggunakan email dan password yang didaftarkan oleh operator sekolah tadi. Setelah berhasil login, nanti silahkan masuk ke menu biodata. Setelah diklik biodata, nanti di scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah sendiri nanti tinggal klik buka info GTK, ini diklik saja. Setelah diklik, nah tampilannya 502 bad gateway. Nah, ini yang bikin pusing kalau sudah tampilan seperti ini. Jangan khawatir, sudah saya jelaskan tadi, batas waktunya masih lama, sampai dengan 30 Juni tahun 2021. Kalau buka saat ini ya memang kondisinya seperti ini, karena seluruh Indonesia mengakses portal info GTK, karena ya masih penasaran apakah masuk calon penerima atau tidak. Ini kalau tampilan seperti ini, solusinya bagaimana? Sabar menunggu atau di refresh saja, siapa tahu dapat bonus berhasil sehingga muncul kayak gini. Kalau sudah berhasil login ke info GTK dan tampilannya seperti ini, rasanya ayem ya, rasanya itu senang sekali. Nah, setelah berhasil login, nah teman-teman lihat dulu statusnya. Di sini kalau status BSU-nya, dana BSU Kemdikbud sudah cair ke rekening penerima. Nah, kalau sudah cair ke rekening penerima, silakan aja diklik di sini. Nanti nah, tampilannya di bagian bawah terkait status bantuan SK subsidi upah, nanti akan muncul di sini nomor SK-nya ada, tanggal penerbitan, nama penerima SK-nya siapa, NUPTK kalau ada. Jadi sekali lagi, NUPTK ini tidak menjadi syarat wajib, karena ternyata info yang beredar di masyarakat adalah yang menerima BSU hanya yang punya NUPTK. Nah, itu salah. Jadi tanpa NUPTK pun bisa menjadi calon penerima BSU. NIK-nya berapa, ID BSU, asal kabupaten mana, provinsi mana, nomor rekeningnya berapa, nama pada rekening banknya atas nama siapa. Nah, ini yang perlu dicermati. Nama bank di sini Bank BNI misalnya. Jadi masing-masing GTK nama banknya lain-lain ya. Kalau di sini Bank BNI ya nanti mencairkannya ya ke rekening yang tertera di info GTK terkait SK bantuan subsidi upah. Ya datang ke bank ini, jangan ke bank lain. Misalnya di sini tertulis BNI, datangnya ke Mandiri misalnya, ya ditolak pastinya karena rekeningnya nanti sesuai yang ada di sini.
Nanti kalau sudah terbit tadi ya, uang sudah cair ke rekening penerima, nanti ada nomor SPM-nya berapa, SP2D-nya nomornya berapa, nomor SPPN nomornya berapa. Nah, ini tanggal terbitnya. Nah, kapan mulai mencairkan atau mengambil uangnya ke bank yang sesuai yang tertulis di info GTK? Nah, di sini sudah cukup jelas. Pencairan dana oleh penerima dapat dilakukan 3 hari setelah tanggal terbit SPPN. Jadi setelah tanggal ini, misalnya ini tanggal 16, tanggal SPPN-nya 16, berarti ke banknya, ke bank ini maksudnya ya setelah tanggal 3 hari setelah tanggal ini. Misalnya ini tanggal 16 ya, ke banknya tanggal 20 lah misalnya, baru datang ke bank yang sesuai yang tertulis di info GTK. Syaratnya apa saja? Nah, syaratnya ini, berkas yang harus dipersiapkan, surat SPTJM nanti diklik di sini, tampilan seperti apa nanti saya jelaskan. Print out info GTK ya, KTP asli, KK asli juga, dan NPWP jika ada. Kenapa NPWP jika ada? Nah, ini terkait potongan pajak. Kalau teman-teman punya NPWP, nanti pemotongan pajaknya PPh 21-nya itu 5%, tapi kalau tidak punya NPWP ya nanti kena potongan pajak 6%. Tadi sudah cetak info GTK misalnya. Selanjutnya cetak SPTJM, diklik di sini. Ketika diklik cetak SPTJM, nanti tampilan seperti ini. Nah, nanti previewnya, tampilan previewnya seperti ini. Pastikan sebelum klik cetak SPTJM, di sini barcode-nya muncul. Kenapa? Kalau barcode-nya tidak muncul jenengan atau teman-teman cetak, nanti dari pihak bank akan menolak. Karena kode barcode ini mempunyai kode, di dalam barcode ini ada kodenya, nanti akan dicocokkan dengan data yang ada di bank penyalur. Kalau barcode-nya sudah muncul, biodatanya sesuai, tinggal klik cetak. Nah, setelah diklik cetak, nanti tampilan seperti ini. Biodatanya SPTJM, penerima bantuan, biodatanya siapa, sama ya, sama dengan previewnya ini. Ya, di sini muncul barcode. Ketika cetak pun muncul barcode. Nah, ini tinggal dicetak. Pastikan tampilan SPTJM-nya dalam 1 lembar ya. Jangan misalnya nanti teman-teman mengalami ketika mau cetak SPTJM, nanti tanda tangannya ini nama terangnya di bawah. Nanti silakan disetting aja di menu cetak di browsernya pakai legal atau letter. Saya sarankan untuk membuka info GTK gunakan browser Google Chrome karena tampilannya lebih stabil ya. Kalau browser lain sih saya tidak merekomendasikan, tapi silakan dicoba saja. Tapi saya lebih suka tampilannya yang ya bagus itu pakai Google Chrome. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, tinggal dicetak, terus diberi materi 6.000 dan ditandatangani, dibawa ke bank dengan melampirkan persyaratan ini. Jadi 3 hari setelah tanggal terbit SPPN, membawa SPTJM asli, print out info GTK. Apakah harus berwarna? Tidak harus, yang penting itu cetakan info GTK. Membawa KTP asli, KK, dan NPWP. Sebaiknya selain membawa asli, teman-teman juga membawa fotokopinya. Siapa tahu banknya minta fotokopi untuk dilampirkan, walaupun aslinya itu nanti dicek oleh pihak bank. Kalau sudah bawa fotokopi kan tidak perlu bolak-balik harus ke bank lagi, sudah dipersiapkan dari awal gitu. Jadi itu terkait bagaimana cara, apa yang harus dilakukan setelah bisa mencetak info GTK dan bisa mencetak SPTJM. Ini syarat-syaratnya, jangan sampai lupa. Kalau sampai lupa nanti dari pihak bank tidak mau memproses ini ya. Dan jangan lupa yang terakhir ini, kemana penerima BSU Kemdikbud dapat melapor jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan bantuan. Nah, ini silahkan menghubungi ini, bisa ke alamat ini atau ke panggilan 177, email, portal, atau portal ULT, atau dapat juga menghubungi layanan pengaduan pelanggan di masing-masing bank yang menyalurkan BSU. Bank apa saja? BRI, BNI, Bank Mandiri, dan
SBMPTN. Nah, itu yang bisa saya jelaskan terkait apa yang harus dilakukan teman-teman penerima BSU setelah berhasil mencetak info GTK dan mencetak SPTJM. Semoga bisa membantu, dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.